سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang mudah-mudahan dengan kajian ini bertambah ilmu kita, bertambah juga amal kita, dan mudah-mudahan kajian ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap dengan adanya kajian ini kita semua bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan membacakan satu hadis mengenai hak seorang anak atas orang tuanya. Silahkan disimak sampai akhir agar tidak gagal faham, sampai tuntas disimak, didengarkan. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ikhwani rahimakumullah, para jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya. Kata Rasulullah, inna min haqqil walad ala walidihi ayyu'allimahul kitabah wa ayyuhsina ismahu wa ayyuzawwijahu idza balagha. Nah, hadis ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hadis yang menjelaskan tentang hak seorang anak atas orang tuanya. Ya, jadi ada hak seorang anak atau hak anak atas orang tuanya, berarti yang wajib ya kepada anaknya, ya, yang wajib atas orang tua kepada anaknya. Ada hak orang tua atas anaknya. Artinya berarti sesuatu yang wajib bagi anak, ya, lakukan untuk orang tuanya. Nah, dalam hadis ini ada tiga hak anak, ya, atas orang tuanya. Yang pertama yaitu ayyu'allimahu al-kitabah, yaitu kita harus mengajari
mengajari anak kita itu menulis. Ya. Jadi jangan sampai sebagai orang tua itu tidak mengajari anaknya menulis. Karena menulis adalah salah satu perkara yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan orang tuanya itu tidak mampu mengajarkan ya, misalkan sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan hal-hal yang lainnya sehingga tidak ada waktu untuk mengajari anaknya menulis, maka orang tua ya memanggil atau menyerahkan anak kita kepada guru yang ahlinya. Ya. Jangan sampai anak kita dibiarkan begitu saja sehingga dia tidak bisa membaca dan menulis ya. Khususnya menulis. Jadi menulis ini merupakan hak seorang anak atas orang tuanya ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak kita tidak bisa menulis ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah yang kedua adalah wa ayyuhsina ismahu, yaitu membaguskan nama anaknya ya, membaguskan namanya. Jadi jangan sampai kita memberikan nama kepada anak kita asal-asalan ya, semena-mena gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu sehingga menjadi olok-olokan untuk teman-temannya nanti di kemudian hari, atau misalkan tidak ada arti, tidak ada unsur doanya, tidak ada tafaul kepada orang-orang yang soleh, yang baik, atau sebaliknya ada unsur doa yang tidak baik dalam namanya. Ya, ketika ada orang tua yang memberikan nama yang buruk terhadap anaknya, maka dia telah berbuat dosa. Ya, dia telah berbuat dosa, dia telah melanggar amanah, dia telah melanggar titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tuanya. Ya, pernah satu ketika Al-Fakir pernah berkenalan dengan salah satu anak ya, umuran pada saat itu SLTP atau MTS kelas 1 ya. Ketika Al-Fakir tanya anaknya, namanya yaitu Muitonir Rojim. Nah, ya, Al-Fakir kaget ya, saya kaget mendengarnya. Nirrojim itu kan yang terkutuk ya, yang terkutuk. Nah ini nggak bener ini gitu ya, ini nggak bener ini, orang tuanya gimana tadinya memberikan nama yang ada unsur doa ya terkutuk. Bagaimana anaknya ingin barokah, bagaimana anaknya ingin baik, dari namanya saja itu sudah ada unsur doa yang jelek, yang buruk. Nah, jadi kewajiban kita sebagai orang tua, awas ya, bagi para orang tua, bagi para ibu, para bapak, beri nama anak kita dengan nama yang baik. Ya, dengan diawali kalau laki-laki Muhammad, ya Ahmad dan lain sebagainya, Abdullah ya, atau unsur-unsur, ada unsur-unsur doa yang baik ya, yang baik, Hanif misalkan. Itu nama-nama yang baik ya. Seperti itu, jangan sampai kita memberikan nama yang buruk ya. Atau tafaul kita kepada ulama-ulama yang soleh. Contoh misalkan Ghazali ya, Imam Ghazali misalkan, saya akan beri nama anak saya
Ghazali. Kenapa? Karena ada satu ulama yang namanya Ghazali, Imam Al-Ghazali, ya. Seperti itu. Dan lain sebagainya, misalkan Muhammad bin Idris, ya. Idris misalkan namanya, atau Muhammad, ya. Dan lain sebagainya lah. Yang penting anak kita diberi nama yang baik, ya. Jangan sampai anak kita diberi nama yang buruk, ya. Pahami oleh kita. Jangan sembarangan, itu nama adalah doa dan itu adalah hak, ya, bagi anak kita. Dan yang ketiga adalah wa ayyu zawwijahu idza balagha, yaitu dinikahi, menikahkan ketika dia sudah baligh, ya. Dia sudah mampu secara lahir, secara batin, ya, kemudian dia ingin menikah, ya, jangan kita halang-halangi, ya. Jangan kita halang-halangi, jangan kita tunda-tunda, langsung kita nikahkan. Apalagi akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, yang tidak enak, ya. Contoh misalkan naudzubillah perzinahan, atau misalkan ini zina banyak, zina tangan, zina mata, ya. Seperti itu, ya. Jadi ketika anak kita sudah mampu secara lahir dan batin, maka kita sebagai orang tua wajib untuk menikahkannya, ya. Jangan sampai kita tunda-tunda, ya, sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, oleh kita. Yang rugi ya kita sendiri sebagai orang tua, ya. Anak kita ingin nikah, kita halang-halangi, ya, mungkin karena belum mapan dan lain sebagainya. Bismillah, ya, bismillah. Pasti, ya, setiap makhluk yang ada di dunia ini, yang berjalan di muka bumi ini, pasti Allah berikan rizki. Yang penting dia mau berusaha, ya. Yang penting dia mau berikhtiar, berdoa, ya. Insyaallah. Ya, jadi tiga hal tadi hak anak, ya, atas orang tuanya. Yang pertama yaitu mengajarkan, ya, orang tua kepada anaknya bagaimana cara menulis. Yang kedua yaitu memberikan nama yang bagus, yang baik. Dan yang ketiga yaitu menikahkan, ya, anaknya ketika anaknya sudah baligh, ya, sudah mampu secara lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan ibadah-ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.